administrasi jaringan. Saya sampai lupa. Administrasi sistem operasi ya. Oke, hari ini kita masuk ke praktikum 20 yaitu mengenai manajemen sekuritas. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai Linux, ya, apa saja yang harus kita set? Ya, sebetulnya ketika kita hendak menerapkan sekuritas di Linux. Nah, di sini sebetulnya yang pertama adalah kita menggunakan komunikasi data yang terenkripsi. Ya, jadi kalau Anda kemarin sudah belajar menggunakan rsync, menggunakan SSH, SCP, ya SCP enggak saya bahas ya tapi kemarin ya. Atau SFTP itu berarti Anda sudah menerapkan sekuritas. Kenapa? Karena data Anda ketika Anda login itu akan terenkripsi ketika dikirim. Jadi mungkin kemarin juga pernah saya singgung ya, kita sebetulnya ketika kita bicara mengenai sekuritas di sini ada beberapa hal yang penting, yaitu ketika user mengirimkan paket ke jaringan sebetulnya dia rawan mendapatkan yang namanya sniffing ya. Ada banyak software di luaran yang bisa digunakan untuk menangkap paket yang dikirim oleh user tersebut. Nah, karena itu di sini protokol komunikasi yang digunakan itu sebaiknya dia bersifat terenkripsi. Ya, seperti yang contohnya yang tadi ya. Telnet itu nggak aman ya. Mungkin saya nggak bahas di sini, tapi mungkin nanti akan dibahas ketika kalian masuk ke sekuritas jaringan ya. Atau kalau enggak ya silakan browsing sendiri ya. Bagaimana kita bisa melakukan sniffing password daripada user dengan menggunakan Wireshark. Nah, di sini apa saja protokol selain menggunakan SCP, SSH, rsync, SFTP? S di sini artinya apa? S di sini artinya secure. Jadi secure SCP. SCP itu sebetulnya adalah protokol yang digunakan melakukan copy. Jadi kalau SCP berarti apa? Berarti dia adalah secure copy. Nah, SSH itu adalah protokol yang dipakai untuk koneksi ke luar jaringan. Kemarin berhasil semua kan ya? Apa namanya koneksinya ya? Kemarin kalau nggak salah saya sarankan kalau memang mau coba SSH antar PC pakai pakai putih. Kemudian ada lagi rsync. Nah, rsync kemarin udah kita coba. Kemudian ada lagi FTP. SFTP itu secure FTP. Ya, ini untuk file transfernya. Jadi FTP itu adalah protokol yang dipakai untuk melakukan pertukaran file. Jadi Nah, pada beberapa kasus di sini seperti ketika Anda menggunakan remote server file, di sini Anda bisa menggunakan SSHFS. Ini mungkin pernah dengar NFS, Network File System. Nah, ini yang secure di sini adalah SSHFS. Kenapa kok NFS itu nggak secure ya? Karena ya tadi dia nggak terenkripsi ya. Jadi ada versi baru yang lebih secure yaitu SSHFS. Ada lagi juga Fuse, ya. Macam-macam sebetulnya. Nah, kita juga bisa menggunakan kode semacam kayak algoritma seperti GnuPG. Ya. Atau kita juga bisa koneksi menggunakan OpenVPN. Ya. Untuk apa ya tadi? Untuk koneksi keluar yang aman. Ya, jadi kata kuncinya adalah semua harus terenkripsi.
Nah, yang kedua apa di sini? Yang kedua kita, nah ini sebenarnya kaitannya dengan nomor 1 ya. Hindari menggunakan FTP, Telnet, Rlogin, dan RSH pada Linux. Nah, ini sama sebetulnya kaitannya dengan yang pertama yang tadi saya katakan tadi. Jadi Anda harus pakai SFTP, SGP, rsync, dan sebagainya. Kemudian kalau HTTP ada versi yang lebih secure, yaitu HTTPS. Nah, apa bedanya SFTP dengan VTPS ya? Ini bedanya adalah kalau saya belum pernah nyoba kalau SFTPS ya. Jadi di sini adalah FTP over SSL. Jadi yang di encrypt itu bukan cuman username sama passwordnya, tapi keseluruhan daripada koneksi. Jadi kayak semacam VPN gitu ya, ke FTP-nya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang ketiga, minimasi software untuk mengurangi terjadinya vulnerabilities. Jadi kalau ada software yang terinstall tapi nggak terpakai, itu rawan untuk di-crack oleh user. Jadi seperti apa? Ya mungkin kalian pernah install katakan FTP ya. Terus lupa nggak di uninstall, ternyata ada yang berhasil ini apa namanya nyeken. Oh ternyata port FTP-nya buka. Ya, nah ini bisa jadi pintu masuk. Ya. Nah karena itu sebaiknya kalau memang kita punya software yang nggak terpakai ya di remove ya. Apalagi kalau kalian gunakan itu untuk server. Jadi hati-hati yang ditaruh di luar. Jadi kalau nggak dibutuhkan, hapus saja software-software yang nggak penting. Ya. Jadi vulnerabilities itu ada terus ya. Jadi apa namanya, yang sekarang nggak vulnerable mungkin beberapa tahun lagi akan vulnerable. Ada listnya itu. Di mana ya saya lupa. Ada, coba saya saja. Nah, ini di CFE, biasanya cfemitre.org. Kalian bisa lihat paling ya. Nah, ini kalian bisa cari di sini apa namanya? Vulnerability yang ini. Misalkan FTP. Nah, ini ada banyak. Ini vulnerability yang ditemukan. Apakah ini, pasti pertanyaan kalian berikutnya, apakah itu benar, Bu? Iya, cuman kalau misalnya software kalau nggak di patch itu rawan terhadap vulnerability. Nah, kembali lagi ke tadi. Yang keempat adalah sebisa mungkin gunakan service yang berbeda untuk tiap sistem. Ya, jadi kalau misalnya Anda menjalankan Apache, maka secara langsung di situ semua kan kena, yaitu MySQL-nya, MariaDB-nya, PGSQL-nya, email, dan sebagainya.
Sebetulnya ini juga nanti kaitannya juga dengan lagi saya kontainer ya. Sebetulnya lebih safe kalau kita bisa jalankan service tadi dalam satu kontainer. Ini kaitannya nanti dengan cloud. Kemudian yang kelima di sini keep Linux kernel dan software up to date. Nah ini penting. Jadi kalau ada tadi saya sempat tunjukkan macam-macam kelemahan, ya, vulnerabilities yang terjadi, yang terdetek. Ya. Nah satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah update selalu kernel Linux Anda dan update juga software Anda. Ya mungkin. Nah, di sini biasanya kalau Anda lihat di situ tadi yang biasanya di sini dikasih patch ya. Misalkan katakan di sini. Ini biasanya di sini udah disebutkan apa namanya cara mengatasinya. Nah, biasanya kalau sudah di sini sudah ada, itu sudah disebutkan bagaimana mempatch sistemnya. Ya, di sini. Loh, Bu, kok tetap aja ya? Jadi kalau kecuali kalau orangnya liar ya, gimana orang adminnya ini ya, adminnya nggak waspada ya. Jadi harusnya dia selalu mempatch ya servernya dengan update yang paling baru. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam adalah gunakan ekstensi Linux Security. Nah ini di Linux kita punya SE Linux. Nah ini yang nanti akan kita coba. Nah ini 6 sama 7 ini sama ya. Tapi nanti saya sarankan buat kalian kalau praktikum ini kalian copy dulu Linux-nya ya. Apalagi kalian pakai VM kan ya. Kalau nggak pakai VM gimana Bu? Sebetulnya sih ASL Linux cuman kadang itu merepotkan ya. Gimana ya? Ya memang kalau mau secure memang di sini memang sarannya adalah menggunakan SE Linux. Tapi mungkin kalau kita nggak perlu secure, jadi paling secure memang kita upgrade ke sana. Tapi sebetulnya sih ini agak ribet juga. Jadi untuk praktikum ini saya sarankan kalau kalian pakai VM, dan saya sarankan pakai VM. Ya. Karena saya nggak mau Linux kalian, ya kalau mau install lagi sih nggak apa-apa ya, cuman kan repot. Kenapa kadang itu Linux, SE Linux itu pengalaman saya itu kalaupun sudah di remove itu masih banyak jejaknya di mana-mana. Jadi kalau kita apa namanya, kalau kita mau melakukan sesuatu, nginstall apa atau yang gimana menjalankan service itu kadang kalau nggak di allow di SE Linux-nya itu dia kena semprit, ya nggak bisa jalan. Dan kalau bisa ngatasi sih nggak apa-apa ya, ya tergantung ya. Kadang saya kalau pas praktikum admin kan banyak juga apa service yang berjalan. Nah, karena SE Linux kalau diselesaikan satu-satu ya nggak selesai saya apa namanya harus ngecek apa namanya apa warningnya SE Linux. Tapi memang SE Linux ini disarankan untuk dipakai ketika Anda menggunakan Linux, menggunakan OS berbasis Linux. Biar ribet sih memang ini. Yang penting sebetulnya inilah. Ya. Keep Linux karena software up to date. Kemudian yang kedelapan adalah
gunakan password yang kuat. Nah, di sini Anda biasa menggunakan user add ya untuk menambah user atau add user. Nah, kita bisa mengubah parameter user tadi dengan menggunakan user mode. Nah, Anda harus yakin ketika Anda menciptakan user dan password Anda itu cukup baik ya. Jangan pakai password standar. Misalnya kalau di Cisco itu dia pakai Cisco 123 ya, atau yang lainnya password kayak kelas atau yang lainnya. Dan biasanya kalau anak-anak yang saya juga dengar dari tutor saya waktu itu ya karena dia muridnya ini takat ya passwordnya ya sama aja seperti password yang biasa diajarkan waktu ini ya waktu kuliah kayak misalnya Cisco 123 kelas terus Cisco apa ya pokoknya ya seperti itulah padahal itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan password yang banyak dipakai oleh orang ya akibatnya password kita akan mudah direbek, mudah ini. Nah, di sini Anda bisa gunakan tool seperti John the Ripper untuk mengecek apakah password Anda itu kuat atau tidak. Nah, kalau Anda mau mengeset password di sini, Anda bisa gunakan pamcrackleak.so. Nah, ini nanti kita akan coba kerjakan. Nah, ini masalahnya saya kerjakan di praktikum ini sebetulnya saya belum sempat ngecek ya. Ini praktikum ini saya lakukan di Debian 9. Ya, nanti kita lihat aja. Nah, 9 setup password. Jadi set password aging untuk Linux user. Nah, password itu jangan berlaku sampai selamanya. Harus kita batasi. Misalkan di sini password itu expirednya 3 bulan. Nah, pada waktu bulan kedua, minggu ketiga dia dikasih warning kalau passwordnya mau expired. Kalau lebih dari 3 minggu dia nggak diganti, dia nggak bisa login. Kita harus kita harus biasanya di mana dia ditetapkan. Kalau kita bisa gunakan proxy ya untuk kalau kita kan biasa pakai proxy ya. Nah, di proxy itu kita bisa taruh di situ warning kalau password Anda itu sudah waktunya diganti. Atau saat Anda memasukkan password itu bisa dikasih warning di situ. Nah, di sini file yang berkaitan itu adalah file etc login.deps. Kemudian yang ke-10, restrict penggunaan password yang berulang. Jadi kalau misalnya passwordnya sering dipakai, ya jangan sampai. 11, log user account after login failure. Jadi setelah misalkan ada user yang gagal login, misalkan beberapa kali masukkan password ternyata salah terus, nah dia bisa di-lock. Nah, kita bisa taruh itu di bawah komen log daripada file log. Ya, berapa kali dia salah. Kemudian 12 verifikasi bahwa tidak ada akun yang tidak memiliki password. Jadi misalkan katakan saya Fitri karena saya males masukkan password ya saya nggak kasih password jadi masukkan username gitu langsung login. Nah ini nggak boleh sebetulnya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong security itu sebetulnya gini, kita mau secure banget,
Tapi akibatnya apa? Usernya stres. Atau kita mau nggak secure, usernya senang. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau kita terlalu ketat menetapkan security seperti kasusnya pada SE Linux ya, ya memang secure banget ya. Tapi ya kasihan usernya, kasihan adminnya juga sih. Tapi kalau apa namanya, kalau kita terlalu longgar ya akhirnya kena bobol. Kemudian di sini nomor 13, make sure no non-root account have set use UID set to 0. Perhatikan bahwa root ini adalah account satu-satunya account yang punya UID 0. Artinya apa? Dia bisa melakukan apapun. Ya sebetulnya nggak apapun sih. Ya, tapi di sini banyak sekali wewenang root yang bisa dilakukan ke sistem. Ya, kalau kita mau install password, kita mau install software, ya, nambahkan user, kita butuh utilitas root kan. Jadi di sini kelihatan root ini penting sekali. Nah ini kalau kita lihat di etc passwd ya, kita bisa melihat bahwa user ID-nya root adalah 0, group ID-nya adalah 0. Jadi jangan ada user ID 0 selain root. Kemudian yang ke-14, disable root login. Jangan pernah login sebagai root ya. Dulu Linux di awal-awal ada bisa login sebagai root, tapi sekarang nggak bisa. Nah, di sini Anda gunakan sudo untuk melakukan execute root level command. Jadi kalau misalnya Anda mau menambah user ya pakai sudo. Ya. Mau install software pakai sudo. Ya. Semua lewat sudo. Nah, dengan menggunakan sudo kita bisa melakukan auditing dan tracking feature. Jadi di sini Anda tahu ya apa namanya user ini melakukan apa saja lewat sudo. Ketika Anda berikan dia kemampuan untuk melakukan sudo. 15 physical server security ya. Yang namanya server tentunya dia harus diletakkan di tempat yang tertutup. Nah, kadangkala sudah semua protokol sudah dilakukan. Dia ngerajin update, rajin patching, ya, kemudian nggak pernah pakai telnet, ya. Semuanya yang di atas sudah dilakukan, tapi dia lupa servernya nggak dikunci. Nah, apa akibatnya? Ya kebobolan juga. Jadi kalau Anda punya server harusnya dia ditaruh di laci tertutup paling enggak, dikunci. Kemudian yang ke-16, disable unwanted Linux service. Semua service Linux yang nggak dibutuhkan itu sebaiknya dihapus ya. Jadi kalau Anda, kenapa? Karena itu akan menjadi celah buat orang lain masuk ke sistem Anda. Apakah hanya ini Bu? Ya sebetulnya kalau ngomong banyak banget ya, kalau Anda cari juga di internet di situ banyak sekali, tapi sebagian besar ini adalah hal-hal penting harus kita cek ya ketika kita bicara mengenai sekuritas daripada sistem Linux kita. Ini SE Linux. Nah, SE Linux ini pada dasarnya dia adalah suatu MAC sistem build di Linux.
Jadi di sini ketika Anda menjalankan suatu fungsi, maka di sini kernel akan melakukan query ke SE Linux sebelum dia kasih otorisasi untuk melakukan operasi tersebut. Nah, SE Linux ini punya sejumlah rule yang disebut sebagai policy yang digunakan untuk melakukan otorisasi atau verify daripada aplikasi. Nah, di sini ada tiga model Linux. Yang pertama adalah enforcing, yang kedua adalah permissive, yang ketiga adalah disable. Pada enforcing, SE Linux akan menolak akses berdasarkan aturan kebijakan daripada SE Linux. Ya, artinya dia benar-benar ketat di sini. Jadi kalau nggak sesuai dengan SE Linux-nya, ya sudah ditolak. Kemudian yang kedua adalah permisif. Permisif di sini artinya bahwa SE Linux tidak akan menolak akses, tapi dia akan menolak tindakan jika dia tidak sesuai dengan modenya. Ya, kalau disable berarti SE Linux-nya di disable, berarti apapun bisa dilakukan SE Linux-nya. Jelas. Nah, sebelumnya saya perjelas dulu ya buat rambu-rambu kita di sini. Praktikum ini saya lakukan kemarin pakai Debian 9. Harusnya saya nggak sempat ngecek ya di Debian 10 gimana, tapi harusnya nggak masalah karena ini dasar, tapi nanti saya ceknya lagi. Kemudian yang kedua, saya minta ya tadi seperti yang saya ingatkan lagi ya ke kalian, saya ulangi lagi, backup Linux Anda ya. Ya, artinya apa? Artinya kalau Anda pakai VM, pakai copy daripada VM tersebut untuk menjalankan ini. Nanti kalau udah selesai delete. Ya karena tadi alasan tadi ya. SE Linux ini agak ribet ini. Tapi kalian harus tahu. Ya. Karena kalau kita ngomong security itu pasti yang dibilang oleh Linux adalah SE Linux. Jadi kalian harus tahu walaupun ini agak ribet. Jadi copy VM Anda sebelum menjalankan komen-komen di sini. Ya, nanti kalau udah selesai praktikum hapusin. Ya, itu aja. Nah, sekalian saya cek. Oh ya, VM saya nggak kelihatan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau mau pakai voice silakan ya. Belum ada ya, saya mulai aja kalau gitu. Ini bisa. Oh iya, saya tak login dulu sebentar. Ini biar saya matikan dulu VM-nya.
Sambil nunggu saya booting. Belum ada pertanyaan ya dari kalian? Saya ganti clean install Linux. Ya nggak clean sih sebetulnya, tapi ini yang saya korbankan. Ada 3 software yang kita install, yaitu SE Linux Basics, SE Linux Policy Default, sama Audit D. Iya kan aja semua. Semoga aja kompatibel ini apa namanya perintah-perintah yang di Debian 9 sama 10. Harusnya iya, soalnya kita nggak melakukan hal yang terlalu ini sih. Oke, kita lihat, kita aktifkan. Nah, ini sudah mulai ya, kita reboot dulu. Nah, ini udah jalan, ada warning. Kita tunggu dia melakukan relabeling.
Ini kelihatan ya apa namanya Linux-nya. Ini sudah selesai. Nah, kita lihat apakah dia sudah. Nah, di sini SE Linux statusnya udah enable. Direktori mon-nya juga sudah berpindah ke sysfs SE Linux. ETC-nya juga ke ETC. Jadi kalau kalian ingat kemarin saya pernah cerita ke kalian, ETC itu adalah direktori konfigurasi. Nah, di sini udah dipindah ke ETC SE Linux dan seterusnya. Nah, di sini mode-nya adalah permissive. Jadi kan ada 3 ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita udah kelihatan sih pakai ini ya, tapi pakai SE status, tapi kita juga bisa lakukan pakai get enforce. Get enforce. Ya, permisif ya. Nah, Anda bisa menggunakan set enforce untuk mengubah dari permisif ke enforcing atau ke disable. Jadi misalkan kita gunakan satu, yaitu enforcing. Set enforce. Oh, harus root ya. Kita lihat pakai get enforce. Sudah berubah. Ya, jadi sudah enforcing. Kalau kita mau balikan ke permisif, kita bisa set 0. Nah, kalau Anda sudah punya OpenSSH, Anda nggak perlu melakukan apapun. Di sini Anda bisa ini. Tapi kalau belum, ya berarti kita harus install. Nah, kalau mau ngecek, kita bisa gunakan dpkg-l. Ya, udah terinstall. Nah, sekarang kita buka file konfigurasi SSH di etc sshd config.
pakai nano ya. Kita udah sering main di sini. Kemudian setelah itu masukkan portnya diubah menjadi 9999. Kita bisa ubah langsung di situ, tapi ya udahlah kita lakukan di bawah saja. Ctrl O, Ctrl X. Nah, sekarang restart SSH-nya. Kita cek statusnya. Ya, dia udah berjalan di port 999 ya. Nah, sekarang kita ubah dari permisif menjadi enforcing. Dari mode 0 menjadi mode 1. Mari kita jalankan SSH. Nah, di sini fail. Ya, kenapa? Karena dia sudah berubah dari permisif menjadi enforce. Nah, coba kita cek penyebab errornya. Nah, ini ternyata ditaruh di sini. Tadi kan kita kan install apa tadi 3 software ya. Apa tadi SE Linux sama ada 2 SE Linux sama 1 Audit D. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Nah, ini kelihatan kenapa kok dia di-deny. Ya. Nah, jadi di situ kelihatan untuk type AVC minus 1 itu apa ya? Oh, ini ngelihat yang baris coba sih coba. Ini banyak banget ya. Nah, ini yang baris terakhir ya. Yang tadi. Clear aja biar kacau. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia kena tolak dari AVC-nya. Minus 1 itu adalah baris pertama dari audit.log. Nah, akan tampak baris berikut ya. Jadi di situ kelihatan kalau di sini ada AFC, AVC, kemudian ini adalah nomor auditnya, statusnya adalah deny, ya. Kemudian PID-nya ini adalah ini, nama servisnya adalah SSHD dan seterusnya. Ya, source port-nya pun kelihatan. Harusnya dia berjalan di 999.
Nah, bagaimana kita bisa mengallow port tadi ke SE Linux? Jadi kita harus daftarkan dulu ya, ke SE Linux dengan menggunakan SE Manage. Clear aja ya. Nah, ini kelihatan bahwa kenapa kok dia di blok itu karena SSH port tuh biasanya pakai port 22. Nah, kenapa kok ini pakai 9999? Ya aneh. Ya, kenapa dia koneksi servernya lewat port tersebut? Nah, apa yang bisa kita lakukan agar SE Linux memperbolehkan kita menggunakan port 9999? Jadi kita bisa gunakan SE Manage port minus A, kita tambah minus T, ini servisnya SSH port T minus P TCP ini kayak tulisannya kecilan, saya tidak bisa baca. SSH underscore port, terus kok ada, maaf salah. Nah, sekarang kalau kita jalankan SE Manage lagi, nah ini udah bertambah, jadi dia boleh jalan di port 999 dan di port 22. Nah, kita kembalikan tadi get enforce tadi, saya nggak lupa lah, sebentar. Oh, nggak harus ya. Ini bisa enforcing regulator. Ini sudah di enforcing ya. Sekarang kita coba. Salah. Kenapa? Karena tadi ngesetnya nggak di ini. Coba sekarang kita masuk. Jadi waktu ngeset tuh harusnya dia di dalam keadaan permisif. Ya, kita ubah lagi tadi. Kita masukkan port 99. Ya kan? Already defined. Ya, tapi dia nggak mau. Apa ini salahnya ya, ntar. Kita lihat aja, set enforce kita balikan 1. Sebentar, kita coba jalankan sistem CTL, mau nggak?
jalan ya. Tapi kalau kita enforce sekarang, oh ya nggak masalah. Ya, jadi memang waktu kita ngubah itu kita nambahkan port 99, kita harus ubah dari permisif ke dari enforcing ke permisif. Nah, di praktikum 2 ini, oke, ada pertanyaan di sini. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kita temukan user baru. Siapa ya namanya? Sudoku. Nah, kita tambahkan user tadi ke grup sudo. Nama usernya siapa? Grup sudo. Sekarang kita masuk sebagai sudoku. Direktorinya. Oke, sekarang coba kita tambahkan user baru. Sudo user baru. Nah, ini apa passwordnya tadi sudoku. Nah, kita bisa tambahkan user barunya, tinggal masukkan password. Nah, kita coba sekarang install psftpd. Ini harusnya ada lognya, sebentar. Kita coba install sebagai sudo. Ini terinstall enggak? Oh, terinstall. Coba dilihat, mau nggak dijalankan?
Oh jalan. Di restart mau ya? Lama juga. Kalau di stop. Status udah mati. Coba di restart mau nggak? Oh sebentar. Oke, Mbak kita lihat apa namanya Adia sudah terlock enggak? Kok nano til ya? Tel minus 1 digunakan untuk melihat baris pertama, kalau tel minus F ini digunakan untuk enggak ada. Melihat apa perubahan terakhir daripada ini. Coba kalau auto lock mau enggak? Fancy begini. Mungkin nggak ada isinya. Coba sih kita lihat pakai. Oh dia nggak mau untuk apa namanya untuk melihatkan ini. Jadi install sama ini nggak bisa, tapi untuk ngelihat file log nggak mau. Oke, kita masuk aja sebagai root. Nah ini kelihatan ya apa yang dilakukan oleh user. Nah ini tadi sudoku gain temporary authorization for ini ya. Nah ini untuk melakukan restart ini tertulis semua di file logout.log. Kalau misalnya itu ada nggak file log secure? Nggak ada memang isinya. Jadi semua yang dikerjakan user itu tercatat di ini. Coba kita pakai jurnal.
Bukan ini kayaknya apa namanya komennya. Apa kan chat aku? Ya, kita juga bisa pakai jurnal CTL, cuman saya juga masih belum familiar dengan komen itu. Jadi jurnal CTL itu sebetulnya ini muncul ketika kita berpindah dari dari init ke sistem CTL. Jadi ada banyak sekali fungsi daripada sistem CTL, bukan hanya sekedar menyalakan dan mematikan ini komen ya. Termasuk juga di sini dengan lognya sistem. Sementara saya pikir itu aja dulu. Ini harusnya nggak masalah kalau saya lihat komen-komennya ya. Tapi nanti kalau ada error, tolong saya di PM aja. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri kuliahnya. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada itu aja tolong dikerjakan. Paling enggak ini ya, satu percobaan kasih satu screenshot lah paling enggak ya. Yang Anda pikir penting ya, jangan kosongan, jangan cuma komen aja. Oke, itu aja. Saya tutup dulu kuliah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dek. Sama-sama. Terima kasih, Bu.